제가 낯이 있다고 하셨죠? Byun Mujin telah menjadi pusat perhatian warga gedung. Tiap hari tak luput dari gosip tentangnya. Pembakaran unit gedung menjadi saksi bisu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu benarkah Byun Mujin pelaku pembakaran? Dan dari manakah kekayaannya didapat? Langsung aja ke alur cerita filmnya. Ini dia. Cerita diawali pria tampan bertubuh atletis yang sedang dikelilingi anak-anak. Pria ini bernama Nam Taepyeong. Selain guru taekwondo anak-anak, ia bekerja sebagai security di supermarket tempat Mireya bekerja. Pada saat acara bazar, semua perhatian pengunjung wanita berpusat padanya. Lalu Mireya penasaran dengan pria ini. Temannya menceritakan latar belakang Nam Taepyeong ke Mireya. Tak lama Nam Taepyeong menghampiri Mireya, berniat meminta maaf atas kejadian kemarin malam dengan ayahnya. Belum selesai bicara, Taepyeong sudah ditarik dan dibawa ke lorong supermarket. Di dalam Mireya mengancam Taepyeong untuk tidak menceritakan tentang keluarganya jika tidak ingin dipecat. Lalu scene berpindah pada malam hari. Ibu Mireya membatalkan rencana pindah dan menolak sales properti untuk memasarkannya. Mireya pun terkejut atas keputusan ibunya. Ibunya merasa harus menerima tawaran dari Mujin yaitu sewa bulanan gratis. Karena dari situ mereka bisa menabung. Setelah terkumpul bisa menyewa rumah yang lebih baik. Tetapi Mireya tidak setuju dengan pendapat ibunya. Lalu, ia lebih mengkhawatirkan gosip daripada tinggal satu gedung dengan ayahnya. Menurut ibunya kita harus lebih khawatir jika kekurangan uang. Mireya berpendapat lain. Ia menuduh ibunya akan tergoda kembali pada ayahnya. Kali ini, ibunya tegas dan memperingatkan bahwa ia tidak akan tergoda meskipun tinggal satu gedung dengan ayahnya. Sambil melangkah keluar, lalu di lantai atas ayahnya sedang sendiri sambil menuangkan air dari botol. Ia sesekali teringat pada kebiasaan lamanya, minum soju saat sedang sendiri. Lalu ia mengambil botol soju dari dalam kulkas dan menuangkannya. Selang beberapa menit Mireya datang menemui ayahnya. Ia meminta uang pengganti saat bercerai dengan ibunya. Menurut Mireya, ayahnya belum memberikan uang pengganti pada waktu itu. Tentu saja sang ayah menolaknya, karena ia akan rujuk kembali dengan ibunya. Keinginan sang ayah hanya ingin bersama ibunya. Spontan Mireya panik, seakan-akan ibunya akan dibawa pergi jauh oleh ayahnya. Dari sini keseruan mulai memuncak. Anak dan ayah saling bertaruh demi keinginan mereka masing-masing. Sang ayah bertaruh jika ia tidak berhasil mendapatkan kembali hati ibunya. Mireya boleh memiliki gedung ini, tetapi jika ini berhasil, Mireya harus mau tinggal dengan ayah dan ibunya di sini. Di sudut lain ibu Mireya sedang berusaha keras melawan kata hatinya agar tidak tergoda kembali pada suaminya. Lalu ketakutan para tetangga mengenai gosip tentang pembakaran gedung minggu lalu terus menghantui mereka. Pak Tua panik dengan gosip itu. Lalu ia berencana mengganti kunci pintu rumahnya dengan yang baru. Ia meminta kunci yang terbaik yang tidak mudah dibobol pada Tuan Jang. Lalu di luar terlihat Mujin sedang berjalan ke arah toko kunci. Pak Jang pun menghampirinya, sedangkan Pak Tua di dalam ketakutan. Lalu ia pergi bersembunyi ke gudang belakang. Keesokan harinya, Mujin berniat memberikan surat perjanjian yang kemarin dibuat pada Mireya. Kali ini ia sudah membubuhi kertas perjanjian dengan stempel. Artinya ini sudah sah, dan Mireya tidak bisa mundur dari perjanjian ini. Kata-kata Mireya selalu membuat hati ayahnya sakit. Ia selalu mengungkit kesalahan ayahnya di masa lalu. Lalu, sebelum masuk kantor Mireya mampir untuk membeli es kopi. Di sana bertemu dengan Nam Taepyeong sebagai ganti rugi sewaktu di rumah sakit. Maka, hari ini Mireya mentraktir Taepyeong. Lalu di sudut lain teman Muji memprotes tindakan bodoh Mujin yang rela mempertaruhkan gedung hanya untuk cinta lamanya. Ia menyarankan agar membatalkan perjanjian itu. Tetapi Mujin menolaknya. Lalu scene berpindah pada Pak Tua. Ia didatangi Tuan Jan dan Mujin. Entah kenapa Pak Tua begitu takut saat melihat Mujin. Ia berlari ke atas dan bersembunyi saat Mujin hendak masuk ke rumahnya. Lalu penghuni gedung mengadakan rapat. Mereka membahas kejahatan Mujin, yang sebenarnya belum tentu Mujin yang melakukan pembakaran itu. Seperti biasa dari setiap perkumpulan yang bergosip,
pasti ada yang menjadi provokatornya. Hal itu pun terjadi pada mereka semua. Setiap yang dilakukan Mujie selalu dihubung-hubungkan dengan kalimat negatif. Dari kejadian, ia sedang berolahraga hingga ia keluar dari kantor polisi mereka. Komentari dengan negatif, tanpa melakukan survei data dan bukti. Lalu Shin berpindah ke kantor. Mireya tampak sedang menunggu lift untuk naik ke atas. Tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Ia ditarik ke dalam lift oleh ayah dan anak. CEO perusahaan adalah ayah dari pria tampan yang bekerja sebagai security supermarket. Suasana menjadi canggung. Mireya tak berani berkata apa-apa. Ia pun langsung pergi saat pintu lift terbuka. Lalu Shin berganti di restoran. Hyunji sedang bercerita pada ayahnya tentang kehidupan keluarga saat ayahnya pergi. Terlebih ibunya rela bekerja paruh waktu di tempat Mireya bekerja. Lalu ayahnya bertanya, kenapa masih menetap di lingkungan ini? Hyunji menjelaskan alasannya. Karena ibunya ingin menunjukkan pada orang-orang di sini bahwa keluarga Bion bisa bangkit kembali. Mendengar hal itu, ayahnya semakin yakin dengan keinginannya untuk kembali di tengah-tengah keluarga. Lalu sang ayah mengeluarkan kartu sakti tanpa batas pada Hyunye agar membelikan makanan mewah dan berikan ke seluruh kampung sini. Lalu ayahnya mengacungkan gelas sambil berkata, 내가 보여줄게. saat di perjalanan pulang, mereka berdua bertemu bekas bos ibunya. Sewaktu bekerja di restoran paruh waktu, Hyunje menceritakan kelakuan buruk bos itu pada ayahnya, yang seringkali berbuat tidak sopan pada ibu. Dengan tatapan penuh dendam, Muje mengincar pria tua itu. Suatu saat ia akan membuat perhitungan dengannya. Pada saat di tangga gedung, Mujin bertemu dengan tetangga sebelah wanita. Jika Hyunji sering memanggilnya Bibi Yong-in, ada yang aneh dengan pembicaraan mereka berdua. Seolah mereka saling mengenal dekat. Namun Bibi Yong-in mengacuhkan Mujin sebelum Mujin selesai bicara. Lalu Shin berpindah pada Mireya yang selalu diganggu teman kantornya tentang siapa anak dari CEO mereka yang bekerja di sini. Tetapi Mireya tak memperdulikan pertanyaannya. Lalu ia pergi pulang meninggalkan temannya. Sepulang kerja, Mireya tak sengaja berpapasan di lorong kantor dengan Taepyeom. Lalu mereka pergi untuk makan bersama. Banyak hal yang mereka bicarakan, terlebih tentang keluarga yang harus mereka rahasiakan satu sama lain. Posisi impas untuk mereka berdua, satu sama lain memegang rahasianya masing-masing. Lalu mereka berdua semakin bertambah akrab. Pada besok pagi, penghuni gedung masih menggunjing tentang Mujin. Kali ini tidak main-main. Salah satu penghuni gedung sampai melabrak ibu Mireya yang sedang bekerja di supermarket. Ia menuduh ayah Mireya yang melakukan pembakaran gedung bulan lalu. Tak sengaja Mujin pun ternyata sedang berada di supermarket untuk sekedar berbelanja. Lalu bertemu dengan Nam Taepyeong yang sedang berjaga. Lalu mereka berdua dikejutkan oleh suara ibu Mireya dan ibu Junhee yang sedang bertengkar. Mujin pun menghampiri dan menarik ibu Junhee. Situasi semakin kacau saat datang Mireya, bukan untuk membela ayahnya, tetapi untuk menjatuhkan ayahnya. Situasi semakin kacau saat datang Mireya, bukan untuk membela ayahnya, tetapi untuk menjatuhkan ayahnya. Bagi Mireya, ayahnya adalah orang asing yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Mireya. Peristiwa masa lalu seolah terulang kembali. Dan Mireya masih saja salah menyangka bahwa yang mempermalukan ibunya di depan banyak orang adalah ayahnya. Lalu Mireya membawa pergi ibunya dari keramaian. Pada saat sampai di depan gedung, Mireya dan ibunya masih dibanjiri hujatan oleh tetangganya. Saat itu Mujin melihat kejadian itu. Lalu Mireya kembali menghampiri ayahnya dan berkata, "Aku tidak butuh perjanjian yang kemarin. Cukup pergi saja dari kehidupan keluarga kami." Kata-kata yang menyakitkan kembali terucap dari mulut Mireya pada ayahnya. Sambil minum-minum, ayahnya terus membayangkan perkataan putrinya yang selalu menyakitkan hatinya. Seolah ia telah gagal menjadi ayah yang baik. Pada keesokan harinya Mujin menelpon mantan istrinya. Ia berucap bahwa, "Aku berjanji untuk membuat mereka semuanya tidak akan berani lagi mengusik dan membuat semuanya menjadi lebih baik." Lalu ia pergi menuju kantor polisi dan melaporkan sesuatu. Dengan sukarela, entah apa yang sebenarnya terjadi. Polisi malah mengusir Mujin dari dalam keluar kantor.
Lalu di balik mobil, tetangganya mengintai pergerakan Mujin. Karena Mujin telah melihatnya, segera ia menghampirinya. Saat dihampiri, tetangganya pun ketakutan dan meminta maaf. Lalu Mujin memerintahkan agar semua penghuni gedung untuk berkumpul sekarang di kedai tanpa terkecuali. Sebagian penghuni gedung sudah berkumpul dan nampak panik, seolah Mujin akan membunuh mereka semuanya. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, Mujin mengeluarkan sebatang korek api. Lalu mereka berteriak. Mereka berpikir Mujin akan membakar mereka semua. 이것 때문에 Setelah dijelaskan semuanya, mereka pun bersenang-senang menikmati minuman yang ditraktir oleh Mujin. Lalu Shin berpindah pada Mireya yang masih saja mencari rumah sewa untuk mereka pindah. Lalu ayahnya mengirim pesan pada Mireya dengan video konyol tentang lilin yang tak pernah padam. Begitu juga dengan semangat ayahnya. Ia menolak untuk pergi. 이야